Halo, selamat sore, sedulur ngopi. Ketemu lagi bersama Kak Uns tentunya di acara Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Ngopi. Oke. Ngopi dulu, Mas. Ya. Halo, selamat sore, Mas. Selamat sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Baik. Dengan Mas Moh Azhar Fikri gitu ya. Betul. Mas Moh Azhar Fikri ini sebagai apa? Di tempat di desa Trangkil itu, apa di kecamatan itu? Iya, saya sebagai pengelola di Pantai Kertomulyo. Pengelola Pantai Kertomulyo. Iya. Mas, tadi kan pengelola gitu ya, pengelola. Kan di sana ada mangrove banyak ya. Itu ide gimana, Mas? Kok ide mempunyai mau dibikin wisata gitu loh, Mas? Oke, itu kita mulai di tahun 2014. Itu kita dari teman-teman muda, lembaga desa maupun Karang Taruna, itu adalah kalau sore mancing di pantai gitu. Iya. Terus kemudian melihat kondisi mangrove di desa kami itu perkembangannya sangat buruk dibandingkan dengan kondisi di desa-desa sebelah. Nah, itu yang menggerakkan kami untuk mengkonservasi dan merehabilitasi mangrove sejak 2014 itu sampai sekarang. Sejak 2014 sampai sekarang gitu. Iya. Terus kemudian di 2017 kita didatangi Dinas Pariwisata untuk membuat kepariwisataan di wilayah mangrove situ. Gitu. Akhirnya 2017 sampai sekarang pun kita buka pariwisata untuk mengkonservasi dan rehabilitasi mangrove. Wisata kami wisata ekologi. Wisata ekologi. Iya, wisata ekologi. Bagaimana orang-orang atau pengunjung yang datang ke pantai kami itu juga berwisata, juga belajar mengenai ekologi untuk mencintai alam. Oh gitu. Iya. Berarti sejak 2014 terus sampai sekarang itu mempunyai ide membuat pariwisata itu ya? Sebenarnya kita nggak sengaja buat pariwisata. Kita membuat pariwisata itu kita sengaja di tahun 2017 itu. Oh, malah 2017? Iya, sejak didatangi Dinas Pariwisata, kita ya udah kita bikin wisata dengan niatan kita mengkampanyekan lingkungan melalui pariwisataan gitu. Gitu. Oke. Oh iya, Mas, ini kan dulunya itu mangrove, itu ada mangrove-nya ya, Mas ya? Itu mangrove-nya itu sebanyak itu atau emang nggak ada sama sekali atau cuman dikit mangrove-nya itu? Oke. Mangrove-nya kalau dibilang dikit ya banyak karena ada ribuan gitu. Cuman karena lahannya kami ada berhektar-hektar, kalau tanamannya ribuan saja kan kelihatan sedikit gitu. Nah, itu gundul-gundul, terus kemudian tingginya tidak ada 1 meter padahal sudah bertahun-tahun. Yaitu akhirnya kita rehabilitasi dan kita konservasi supaya mangrove-nya lebih sehat, lebih tebal dan lebih tinggi gitu. Oh gitu. Oke. Oh iya, Mas, kenapa kok memilih bekerja sebagai pengelola gitu loh, Mas? Nggak bekerja di ala-ala kantoran atau ala mempunyai usaha sendiri atau sebagainya itu? Sebenarnya kalau dikatakan bekerja sebagai pengelola juga kita itu tidak sebagai pekerjaan gitu. Ya itu teman-teman pun di sana sampai sekarang dari dulu itu juga tidak mendapatkan fee atau gaji atau bayaran dari situ. Itu emang karena niatan kita untuk meningkatkan kepariwisataan, terus untuk konservasi mangrove dan untuk membuka lapangan pekerjaan baru untuk UMKM gitu. Kalau saya sendiri bekerja sebagai guru, Mas. Oh, sebagai guru. Iya, cuman juga di sana pengelola gitu. Oke. Guru itu sudah sibuk loh, Mas. Jam-jamnya kan jam-jam tertentu kan, tapi mungkin sore agak longgar tapi ya buat keluarga gitu ya. Iya, keluarga saya ajak ke sana. Oh, malah ajak sana berarti Mas. Buat wisata juga. Daripada ngapain. Betul. Oke. Berarti guru di mana ini, Mas? Di Madrasah Aliyah Sirotul Ulum. Madrasah Aliyah di sana. Iya, di tempat kami sendiri. Oke, udah sibuk tapi juga mengelola, juga mempunyai ide kayak gitu. Ini Mas Fikri, panggil saya Mas Fikri itu. Mas Fikri ini sangat luar biasa ya pemirsa ini. Banyak menginspirasi ini ya. Banyak menginspirasi dan banyak menginspirasi anak muda
memajukan desa gitu Mas ya. Iya. Itu desa ya Mas ya? Desa. Oke. Itu pengelolaannya itu apa Mas? Maksudnya dipegang segi BUMDes atau selain BUMDes? Yang memegang pengelolaan itu kita Pok Darwis sendiri. Pak Darwis. Kelompok Sadar Wisata itu yang di SK-kan dari Dinas Pariwisata 2017 itu. Terus kemudian kita juga bekerja sama dengan BUMDes. BUMDes itu kita bentuk kerjasamanya adalah BUMDes sebagai investor di sektor-sektor produktif, misalnya untuk membuat ruko perdagangan gitu. Dan nanti pedagang-pedagang itu membayar sewanya kepada BUMDes biar perputaran ekonominya jalan. Terus teman-teman Karang Taruna juga ikut support di situ sebagai pengelola. Ketika nanti ada kegiatan Karang Taruna, teman-teman Pok Darwis support full ganti gitu. Oh gitu. Iya. Intinya saling menguntungkan gitu. Betul, iya. Oke. Isinya sangat luar biasa ini Mas ya. Semoga pemirsa di rumah mendapat inspirasi gitu dari Mas Fikri gitu. Tadi pengelolanya dari Pok Darwis gitu ya. Oke. Itu sejak tahun 2017 sudah pengelolaan di situ atau sejak tahun sebelumnya sudah dikelola Pok Darwis itu? Oke. Kalau tadi saya katakan kan untuk mengkonservasi dan rehabilitasi itu kan 2014. Itu kita berbasisnya komunitas, ada struktur komunitasnya gitu. Kemudian di 2017 SK-nya itu juga berdasarkan dari basisnya teman-teman komunitas itu tadi. Artinya yang mengelola wisata maupun yang mengelola lingkungan itu orangnya sama. Cuman manajemen dan buku kasnya kita yang berbeda gitu. Orangnya sama sebenarnya dari sampai sekarang itu. Tapi yang membedakan buku kasnya gitu. Iya, buku kas dan kebijakan-kebijakannya gitu. Oke Mas, kita akan jeda sejenak ya. Bincang-bincangnya setelah jeda. Oke, saksikan terus acara Ngopi Ngobrol Inspirasi. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak delok.
Ben seru nang kene ya, Wan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Api ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Dung. Kembali lagi di acara ngobrol inspirasi. Ngopi dulu Mas. Oke. Santai-santai dulu gitu Mas. Oh ya, ini untuk penanaman mangrove sendiri itu susah apa tidak Mas? Oke, kita menanam mangrove itu harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama musimnya. Musim. Ya, kita menanam itu di musim-musim apa gitu. Karena itu nanti akan mempengaruhi perkembangan dan keberlangsungan hidup mangrove itu sendiri. Jadi yang paling bagus itu musimnya adalah ketika hujan mulai sampai hujan mau selesai. Itu kira-kira kalau di musimnya Indonesia itu kan di akhir Oktober sampai Februari gitu. Terus yang dipertimbangkan yang kedua adalah kesiapan lahan. Kesiapan lahan. Ya, karena lahan di pesisir Pati terutama itu setiap tahun itu kan ada sedimentasi sekitar 15 meter. Nah, itu emang berupa daratan 15 meter, tapi yang siap ditanami hanya 5 sampai 7 meter. Karena yang sisanya itu adalah lahan labil. Jadi nanti ketika ada ombak datang itu akan hilang gitu. Dan begitupun seterusnya ada gerong di bawah gitu. Nah, yang perlu diperhatikan kedua itu tadi, lahannya ada siap apa belum gitu. Terus yang ketiga jenis tanaman yang ditanam. Apakah mangrove jenis Rhizopora atau Avicennia. Kalau yang bagus emang Rhizopora. Yang bagus yang akarnya begini dulu Mas, yang akarnya begini. Nah, itu emang bagus. Cuman untuk dia survive untuk awal-awal lahan ketika ditanam itu dia survive-nya kurang. Yang survive-nya bagus itu yang jenis Avicennia. Memang agak kurang bagus, cuman ketika dia sudah hidup dan survive-nya itu bagus. Karena dia nanti itu akan ini, yang jenis Avicennia, buah yang jatuh itu nanti akan terbawa ombak, dibawa ke bibir pantai, terus nanti dia itu akan tumbuh alami. Gitu. Yang Avicennia, tanpa kita harus menanam lagi gitu. Ya, 3 hal itu sih yang perlu diperhatikan untuk bagaimana kita harus menanam mangrove. Baru nanti yang terakhir setelah itu perawatannya apakah mangrove ini tumbuhnya ke samping atau ke atas gitu. Biasanya kalau kita tumbuhnya ke samping itu kita rencei biar naiknya ke atas gitu, biar tidak saling berhimpitan mangrove satu dengan mangrove yang lainnya begitu. Tadi itu ya Mas, ada 3 untuk cara menanam gitu. Iya, yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan. Itu pertama itu kan tadi Mas Fikri itu musimnya ya. Musim hujan kayak gitu ya. Oktober sampai Februari. Iya. Kok malah Oktober gitu loh Mas? Kok malah musim hujan gitu loh Mas? Iya, kalau nggak musim kemarau kayak gitu. Kalau musim kemarau bisa kita tanami, cuman juga yang menanam itu bertanggung jawab untuk nyirami. Iya gitu kan. Kalau tidak disirami sama aja mati nanti. Nah, kalau musim hujan kita nggak perlu nyirami. Ya udah ada air dari hujan itu. Nggak takut itu Mas, apa ada rob kayak gitu? Justru malah rob datang itu bukan di musim hujan. Oh malah nggak? Iya. Rob tinggi itu bukan di musim hujan, kayak kemarin kan bukan di musim hujan, itu musim kewolu. Kewolon kalau orang-orang apa namanya pesisiran mengatakan musim kewolon, kapiton apa kesongo gitu. Berarti ada musim yang tadi itu ya, yang bagusnya itu musim hujan biar mangrove-nya itu
bagus kayak gitu. Betul, Oke. iya. Yang kedua tadi itu Mas ya. apa? Lahan. Iya. Lahan yang bisa digunakan tanami itu 7 meter atau Iya, karena dari- kalau melihat kasus di Kabupaten Pati itu kan setiap tahun ada sedimentasi, kecuali di wilayah mana sana barat Dukuh Senti, karena kan tergerus terus itu kan. Nah, gerusan itu yang menjadikan daratan baru di wilayah Tayu, Margoyoso, Teranggil, dari Jaksa sampai Juwana itu ada daratan-daratan baru. Kira-kira kita pernah hitung itu per tahun itu 15 meter. Oke. Apanya ini ya? Lebarnya? Lebar apa panjangnya ini? Bibirnya itu loh. Ya, Nah, bertambah 15 meter. Nah, itu tidak semuanya bisa ditanami. Karena yang paling dekat dengan air itu masih labil. Masih labil, kena ombak itu ya. Iya, Mas? Oke. betul. Makanya yang siap ditanami itu separuhnya, itu udah bagus separuhnya itu. 5-7 meter itu yang kita tanami. Tidak sampai pol bibirnya bukan. Oke, berarti lumayan agak sulit gitu ya Mas, untuk merawatnya sendiri gitu. Iya, ya begitu. Emang ada anunya, ada ilmunya. Oke, berarti ini pengalaman baru ini ya saya ya untuk mendapatkan ilmu soal menanam mangrove gitu. Iya. Oke, iya Mas. Ini kan di Pantai Kertomulyo gitu ya. Itu juga sebagai wisata, juga sebagai satunya tadi apa Mas? Ekologi. Iya. Itu pernah ada kunjungan dari tempat lain ke Kertomulyo itu? Ya, pernah. Itu dari teman-teman Demak perbatasan Jepara. Ya. Itu kondisi alamnya juga sama seperti itu. Kadang terjadi abrasi, kadang terjadi gelombang tinggi dan lain sebagainya. Itu mau ditanami mangrove, terus kemudian bagaimana pemanfaatan mangrove ini biar bisa dipakai untuk pariwisata. Ya. Nah, teman-teman di sana berkunjung ke tempat kita untuk sharing-sharing bagaimana mengelolanya dan mengemasnya. Oke, gitu. mengelola dan mengemasnya bagaimana untuk mempercantik wilayah supaya didatangi orang. Oke, gitu. Selain mangrove itu apa Mas yang dimiliki Pantai Kertomulyo ini? Biar pemirsa di rumah itu penasaran pengen ke Pantai Kertomulyo gitu Mas. Kita juga menyediakan wahana untuk bermain anak-anak gitu. Oke. Itu sebagai public space keluarga atau masyarakat biar ada tempat bermain di sana. Biasanya Bapak Ibu jalan-jalan, anaknya dolanan gitu. Dimbarke kan? Iya. Dicolke ya pitik lah. Ning aja lali bar kuwi terus jajan gitu kan. Oke, berarti selain ada spot foto juga ada tempat bermain anak-anak gitu ya iya. Mas ya. Oke. Dan kuliner juga. Kuliner aja iya, juga. Food trucknya ada di sana. Oke. Yang disuguhkan kulinernya itu kuliner khas sana atau yang biasa saja gitu Masnya? Sebagian besar biasa saja. UMKM gitu ya? Iya, jajanan yang dijual itu mainstream lah seperti tempat-tempat pariwisata lainnya gitu. Tapi ada di situ kita selipkan beberapa produk kita. Dari mangrove itu kita bikin kopi mangrove juga ada, terus kita bikin sirup mangrove juga ada gitu. Oke Mas, kita jeda sejenak dulu bincang-bincangnya setelah jeda. Oke, pemirsa saksikan terus di acara Ngobrol Inspirasi. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV.
Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Setelah sempat kabur, tersangka Dirto berhasil ditangkap pada Rabu sore. Kondisi minibus syarat penumpang tersebut bagian depan ringsek tak berbentuk lagi. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Dung. Oke, kembali lagi di acara Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Ngopi dulu Mas, monggo. Oke, tadi Mas Fikri itu menjelaskan ada kopi mangrove sama ada sirup ya? Ya. Kok bisa nih Mas, ada kopi mangrove itu bagaimana sih ceritanya kok bisa mencetuskan kopi mangrove, kopi di mix sama mangrove itu? Itu sejak di tahun 2019 itu kan kita Pantai Kertomnya ikut ekspor yang diadakan Dinas Pariwisata saat itu dan beberapa UMKM. Iya. Nah kita melihat kok animo untuk perkopian di kabupaten maupun di luar-luar sana kok tinggi gitu. Yuk kita bikin yang unik yuk, mangrove dibikin kopi gitu. Nah kita ekspor itu sekalian belajar. Sebenarnya kita ikut buka stand tapi juga belajar ke para barista kopi itu. Kemudian kita bereksperimen nyoba-nyoba gitu. Dan akhirnya jadi kopi mangrove itu tadi. Oh, seperti itu ya Mas ya. Untuk kopi mangrove ini sudah diperjualbelikan kemana? Atau hanya di daerah situ aja? Kita belum sampai pasar keluar wilayah belum. Hanya di wilayah Pantai Kertomulyo saja. Oke. Iya. Oke. Dan tadi Mas Fikri juga menyebutkan ada beberapa mangrove ya. Ada tadi kalau nggak salah yang di awal-awal itu ada 3. Ada 3 itu jenisnya apa aja Mas? Oke. Sebenarnya itu mangrove itu ada beberapa jenis sih gitu. Kalau jenis mangrove itu buahnya ada 15 lebih. 15 lebih iya, ya itu. Termasuk kalau teman-teman pernah dengar pace itu mengkudu. Nah, pace. itu juga bagian dari mangrove itu sebenarnya. Itu sebagian dari mangrove. Iya, betul. Oke. Nah, kalau yang kita bikin kopi ini kan ada 3 jenis mangrove. Yang pertama jenis Avicennia. Itu kita ambil buahnya untuk kita sangrai kemudian kita bikin kopi. Terus yang kedua jenis Soneracia. Soneracia itu yang buahnya kayak jeruk kecil gitu, bulat gitu. Itu juga kita bikin. Terus kemudian yang terakhir Rhizopora. Rhizopora ini bukan buahnya yang kita ambil tapi ujung akarnya. Ketika akar muncul kayak gini itu kan, nah kita ambil 2 cm kira-kira. Nah itu yang kita bikin kopi. Oh, gitu. Selain kopi apa aja Mas? Sirup. Iya, sirup sama ini kita kemarin terus sampai saat ini masih latihan untuk bikin batik alami dari mangrove. Oh, batik alami. Iya, pewarna alami dari mangrove itu. Oke. Yang terakhir itu yang diambil akarnya itu katanya itu bisa mengobati atau apa? Bisa mengobati. Iya, kalau kita pernah baca dan
dikasih pengertian sama yang ahlinya, ahli mangrove gitu. Itu ahli mangrove. untuk ini, untuk pengobatan kanker katanya. Oh, katanya. Iya. Berarti mangrove ini sangat bermanfaat sekali gitu ya, Mas? Betul, iya. Banyak jenisnya yang bisa dimanfaatkan. Misalnya jenis Soleraceae itu dia kaya vitamin A, kaya vitamin C dan B+ gitu katanya. Oke. Berarti sangat luar biasa ini ya, Mas ya. Oke. Oh ya, Mas. Harapan Mas ke depannya apa ini, Mas? Soal Pantai Kertomulyo kayak gitu, Mas. Ya, kalau harapan kami untuk ke depan itu support system dari kepariwisata ini benar-benar jalan gitu. Misalnya kalau berbicara support system itu kan tidak hanya destinasi wisatanya yang ada, tapi aksesnya juga harus ada. Iya. Itu nomor satu, Mas, biasanya akses. Aksesnya harus ada gitu. Ini tidak berbicara Pantai Kertomulyo saja, tapi pariwisata secara keseluruhan di Kabupaten Pati gitu. Gitu. Yang pertama soal akses itu. Iya. Terus kemudian yang kedua soal event. Mengenalkan bagaimana kita mengenalkan wisata itu melalui event-event biar orang luar daerah itu datangnya ke Kabupaten Pati gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah homestay, kenyamanan orang ketika mau mau datang berkunjung, misalnya hotel sudah full gitu, biar bisa menginap di homestay di tempat-tempat pariwisata. Gitu. Baru yang terakhir ini kita soal promosi wisatanya itu juga harus masif. Misalnya Mas Untung ya? Kak Uns, kalau nama keren ya, Kak Uns. Oke. Misalnya Kak Uns ini orang Jakarta gitu. Iya. Mau berkunjung ke Jawa Tengah. Aku yakin pilihan pertama bukan di Pati. Iya. Aku yakin pilihan pertama di Semarang, Magelang, atau kadang belibar ke Jogja gitu. Nah, itu kita berpikir bagaimana orang kota untuk pilihan pertamanya harus ke Pati ini bagaimana gitu. Nah, apa yang kita promosikan? Nah, itu. Supaya support sistemnya jalan, terus kemudian destinasi wisatanya hidup, yang menimbulkan multiple efek di kepariwisataan itu berjalan dengan bagus gitu. Berarti intinya itu jalannya itu nomor satu biasanya. Akses itu. Kalau aksesnya jelek kan, ngapain ke sana? Kan kayak gitu kan, Mas ya. Terus yang kedua itu ya untuk tampilan kenyamanan kayak gitu. Kenyamanan kan harus itu wajib Mas ya. Apalagi nggak nyaman kan pengunjung ke sana sekali nggak nyaman, besok-besok kan sudah enggak gitu Mas ya. Meninggalkan kolom komentar gitu gitu kan. Jelek kayak gini ya. Gitu. Terus oh iya Mas, tadi soal wisata mangrove juga ya. Untuk inovasi kedepannya itu apa Mas? Yang pengen dibangun lagi di Pantai Kertomulyo ini? Kita dalam waktu dekat mau membuat mangrovetarium. Mangrovetarium ya semacam kayak galeri mangrove gitu. Mulai dari pembibitan, perawatan sampai pemanfaatannya. Sampai pembibitan sampai pemanfaatnya mangrove sendiri. Iya, betul. Ini mantu tetap ini Mas. Iya, pemanfaatannya misalnya kita kasih, mangrove ternyata bisa bikin kopi, mangrove bisa dibikin untuk sirup, ternyata mangrove bisa dibikin untuk pewarna alami bikin batik gitu. Nah, kita buat mangrovetarium kayak gitu. Ini sangat luar biasa ini ya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik gitu Mas ya. Untuk Pantai Kertomulyo dan desa Kertomulyo juga. Tadi harapan Masnya ke depan kan itu ya, untuk mungkin pemirsa yang ada di rumah ini ya, yang mau ke sana kan bingung, langsung saja searching atau langsung search di kita di search engine sudah centang biru. Langsung Kertomulyo, centang biru, sangat luar biasa. Iya, sudah centang biru. Jadi kredibel lah ketika untuk search di Google itu sudah informasinya sudah lengkap. Informasinya sudah lengkap ya untuk Pantai Kertomulyo sendiri ya. Oke Mas Fikri, mungkin pesan-pesan ke pemirsa untuk membangun wisata itu bagaimana sih? Indonesia akan bercahaya itu bukan karena obor yang ada di kota, tapi karena ada lilin-lilin yang ada di desa. Nah, tugas kita sebagai anak-anak muda ini bagaimana kita menyalakan lilin di desa-desa. Meskipun kecil tapi dampaknya lama-lama. Iya, betul. Maka pulanglah, bangun desa dengan intelektual yang kamu dapatkan di kota gitu. Sangat luar biasa ini Mas.
Lah, ini Mas, kan nggak semua desa itu bisa ada wisatanya. Ya, cara dan bagaimana untuk membangun wisata itu untuk bisa ada wisata gitu loh Mas. Jadi wisata itu kan ada bermacam-macam jenisnya. Bermacam-macam jenisnya, tidak hanya wisata alam, tidak hanya wisata budaya, Ya. atau misalnya di Kabupaten Pati ini banyak yang wisata religi gitu. Tidak hanya itu, tapi ada juga wisata buatan. Wisata buatan misalnya seperti dia membangun sesuatu untuk kuliner seperti yang ada di Jaken ya. Jaken. Ya, Jaken ada kampung bambu atau apa Iya, gitu. itu baru itu Mas. Iya. Kampung Itu kan bambu. bisa dibuat kayak gitu. Jadi ada berbagai macam pilihan yang bisa digunakan di desa Oke. untuk membuat kepariwisataan itu. Oke, mungkin ajakan pemirsa yang ada di rumah untuk datang ke Pantai Kertomulyo. Oke, silakan teman-teman pemirsa untuk datang ke Pantai Kertomulyo. Silakan dinikmati suasananya. Teman-teman di sana itu tidak hanya berwisata, tapi teman-teman yang berwisata ke sana itu sama dengan menanam satu pohon bibit mangrove. Karena biaya retribusi yang kita gunakan 50%-nya kita gunakan untuk konservasi dan penanaman mangrove. Gitu, seperti itu ya. Iya. Oke, sangat luar biasa ini. Mungkin Mas Fikri ini menjadi inspirasi pemirsa yang ada di rumah gitu ya, untuk membangun desa dari kota, dari desa kembali ke desa gitu ya. Oke, sangat luar biasa. Oh ya Mas, Mas Fikri, terima kasih. Ini kita sudah nggak terasa sudah 30 menit kita ngobrol-ngobrol kayak gitu ya. Terima kasih ya Mas Fikri. Semoga Mas Fikri sehat selalu. Amin, amin. Diberi rezeki lancar. Amin. Kedepannya Pantai Kertomulyo gitu ya, menambah inovasi-inovasi terbaru di kawasan Pati gitu ya. Amin. Iya. Oke, saya Kak Uns pamit undur diri. Saksikan terus Ngobrol Inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Oh ya, jangan lupa download aplikasinya Lingkar TV, ketik Lingkar TV, lalu install. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.